pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, wabil khusus Pak RW, Pak Klebun, ya, Pak Kades, Pak Tengki, Pak Bayu, yang insya Allah tadi itu apa yang sudah disampaikan beliau berdua, Pak Haji Wawan, Pak Haji Bayu, Pak Kades tadi itu usianya masih 30-an ya, masih sangat muda, masih muda banget, tampak ganteng ya. Pak Tengki gitu, nampak ganteng ya, betulan gitu ya, ganteng gitu loh ya, ganteng rupanya ya ganteng hati nih. Lagi mau kalimatnya ibu-ibu seneng takon ya apa dalane Pak Kades. Pak Tengki dak remaja lene kapan saya napa ki orang dijawab insya Allah ben malam Pak Kades kita itu saya cerita tadi di situ itu jalan lihat situasi masyarakat yang ada di dusun Barurejo, desa Kali Baru Manis. Nah, manisnya ini yang nggak ketemu saya, Kali Baru bolak-balik saya lewat, tapi manisnya itu ternyata dari sini. Makanya saya disambut dengan hidangan serba manis, kuene manis. Ojo ngojoloki ngono lho Pak. Aku ki kencing manis mulai 2005. Jadi saya ini hampir 20 tahun penyandang diabetes itu. Ojo ngono lah. Iku kan nyemoni aku sampean. Ya, tapi enggak apa-apa. Qadar wa fadar. Kabeh wis takdire dhewe-dhewe kok. Mati ku kok duduk krono loro. Wis wayahe entek waktune. Ya, orang mati itu karena waktunya sudah habis. Kalau dibiarkan nanti itu malah medeni bocah nek obah. Nah, alhamdulillah hadirin yang rahmati Allah. Saya tadi ngikutin apa yang disampaikan oleh Pak Wawan dan juga yang disampaikan oleh Pak Bayu. Intinya tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini karena ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Pulau Panjenengan iki diparingi kemerdekaan yang tidak pemberian bangsa lain, tapi kemerdekaan ini hasil usaha optimal para pendahulu kita. Maka tadi kalau Pak Kades pesan kalau ada beda-beda dikit-dikit kok beda, sidik-sidik kok beda, angger beda kok terus sidik-sidik, selesaikan dengan wasyawirhum fil amri, dimusyawarahkan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman lalu menimbulkan kesalahlakuan. Jadi perilaku itu jadi salah, jadi keliru. Nah, oleh karena itu pesan Pak Kades tadi, peringatan seperti ini penting untuk mengajarkan kepada anak cucu kita. Jadi anak cucu kita itu sama seperti saya yang usianya baru 55 tahun ini, gak menangi rekosone urip dijajah bangsa liya. Ya. Tahun 80-an saya lihat di desa-desa itu jalan-jalan itu masih kalau apa ya, nek udan ngene iki apa bletok ya, apa Bu ya? Ya. Tapi kalau lihat sakniki, kalau lihat sekarang ini jalan-jalan sudah bagus, tapi syukurnya itu kok kurang gitu loh ya. Syukurnya itu kok kurang. Mergane sering delok sing nok ndukur-ndukur, kayak lintang. Yang dilihat itu yang di atas, tidak yang di bawah. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, wong iku nek pengen iso syukur, aja ndelok sing ndukur, deloken sing isor, urusan dunia iku. Ya. Urusan dunia lihat. Jadi kalau sudah perubahannya seperti ini, subhanallah, anugerah yang luar biasa yang kita terima. La in syakartum la
nakum wala in kafartum. Niki sing dijogo niki. Jika kamu kufur, ini pasti nih akan mendatangkan hidup yang menyakitkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu para pendahulu pendiri bangsa ketika merumuskan kemerdekaan itu dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Ada dua hal yang harus kita sadari bersama. Kalau sampai dua hal ini tidak jadi pedoman di dalam kita mengisi kemerdekaan ini, pasti Allah akan cabut kenikmatan kemerdekaan itu. Masih wis gak ono penjajah bangsa liya yang dia menggunakan kekerasan fisik, tapi akan hadir bangsa lain di tempat-tempat kita menghisap. Napa menghisap niku nggih? Nek wong rokok niku napa, Pak? Nyedot, nyerok. Niku napa niku nyerok? Nyedot, ya. Menghisap seluruh kekuatan yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kalau dua ini tidak kita lestarikan, tidak kita kuatkan dalam kehidupan kita ini, ingat, nikmat merdeka menjadi laknat, nikmat menjadi azab atau siksa. Dua itu apa? Yang pertama, atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Seluruh peristiwa dalam hidup manusia dulu, kini, dan yang akan itu ikut ketentuan Allah. Alladzi qaddara fahada. Dia Allah yang mentakdirkan dan dia Allah yang memberikan tuntunan petunjuk sampai orang itu sampai pada takdirnya masing-masing. Kapunten Bapak Ibu, sepura lagi. Orang ini kamu tak percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini terkait dan terikat dengan kudrat iradatnya Allah, pasti orang itu namanya ateis. Ateis niku napa? Ateis niku tak di Tuhan, tidak punya keyakinan ketuhanan. Biyen nang Indonesia ono jenenge PKI, Partai Komunis Indonesia. Maka ketika orang tidak punya kepercayaan hidup ini ada yang mengatur, hidup ini ada yang menciptakan, hidup ini ada yang memberikan sarana prasarananya, dan itulah dia yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendahulu kita menyadari atas berkat rahmat Allah, Indonesia yang tadinya berpencar-pencar disekat oleh yang namanya lautan, selat, sungai-sungai besar, sehingga satu dengan yang lain belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Komunikasi harus perutusan, harus ada duta dari satu komunitas bangsa ke bangsa yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain, dari kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Tapi atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, perbedaan-perbedaan yang sedemikian rupa itu, fabima rahmatin minallah lintalahum. Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran, sebab rahmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, kamu bisa berlembut hati, kamu punya perasaan, kamu punya empati, kamu punya peduli kepada orang lain.
empati, peduli, perasaan, mengakui, menghargai orang lain, inilah yang kemudian merekat anak bangsa bersatu padu sebagai satu kesatuan yang kemudian menyebut dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik, disingkat NKRI. Kalau setiap suku bangsa tidak memiliki kelembutan hati, tidak punya kepekaan dan kepedulian untuk nasib masa depan anak-anak negeri ini, semua egois, semua nek cara Madura kardiman, ya toh? Maka tidak akan terbentuk bangsa Indonesia yang merdeka seperti ini. Karena itu rahmat Allah perlu kita cari supaya kehidupan kita selalu dalam nikmat anugerah yang bermakna. Rahmat Allah itu wa minal Qur'an ma huwa sifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat Allah yang sekarang ada di hadapan kita sebagai seorang muslim, rahmat Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Yuk kita cari rahmat Allah di dalam Al-Quran itu, kemudian kita gunakan memperkuat semangat kita, memperkokoh keyakinan kita. Pirawene kalau Allah menghendaki suatu negeri hancur, yang tadinya itu beriman, bertakwa, kemudian berbalik menjadi pendusta agama, pembohong agama. Jari ini bangsa yang berdiri tegak di atas ketuhanan yang Maha Esa, tapi ubudiyahnya tidak kelihatan sama sekali. Musolae sepi jamaah, masjidnya sepi jamaah. Ditakoni nandi wonge, tandur Pak. Gitu nggih? Mosok bengi tandur. Oh, saya tadi kebetulan sholat maghrib di masjid yang sebelah ini, masjid apa itu? Alhamdulillah masih ada yang berjamaah. Ya. Kemudian di sini nyampe sini sudah selesai sholat jamaahnya. Ya. Jadi ini penting. Yang bisa membawa rahmat Allah itu ada. Yang pertama, jadikan Quran sebagai panduan, sebagai pedoman hidup kita. Ubudiyah kita kepada Allah kita perkuat. Ya. Jadi kalau diajak hayya ala sholah, hayya alal falah, monggo, jangan ditunda. Itu cara Allah memberikan rahmat kepadamu. Apakah para pendahulu kita ketika berjuang kemudian mereka meninggalkan kewajiban agamanya? Tidak. Di sela-sela baku tembak, waktunya sholat, mereka sholat berjamaah. Di antara mereka saling melindungi, mengayomi, menjaga. Sekarang kita sudah merdeka. Kita sudah tidak ada yang menodong-nodongkan senjata. Kita sudah bangun tempat-tempat ibadah. Loh kok malah sing jadi masalah justru tempat ibadah dijadikan media untuk bertengkar. Gara-gara rebutan dari takmir musola, takmir masjid. Akhirnya geger sak konyone dhewe. Sing seneng sapa? Sing seneng ya setan alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan. Sing menang setan, kita kalah dengan setan itu. Maka saran daripada Pak Kades tadi sudah luar biasa. Ya, kita bangun kesadaran kita bahwa hidup kita ini kita pertaruhkan untuk agama kita, untuk mengabdi hanya kepada Allah atas berkat rahmat Allah. Wong atase bambu runcing, senjata-senjata konvensional tradisional digunakan melawan meriam, digunakan melawan senapan-senapan angin yang canggih luar biasa. Tapi karena Allah melihat kesungguhan bangsa ini,
Allah melihat keyakinan bangsa Indonesia diberi kemenangan. Dan itu pula dulu di zaman Jalut dan Tolut, masa kecilnya Nabi Daud. Ada masa di masa Nabi Daud masih anak-anak usia 14 tahun. Ada perang pasukan Jalut dengan Tolut, yang pada waktu itu pasukan Tolut sudah diwanti-wanti oleh panglimanya, jangan sampai tergiur oleh air yang mengalir di sungai yang dilintasi. Barang siapa yang meminum air, maka dia tidak termasuk kelompok daripada Tolut, pasukan Tolut. Ternyata apa? Namanya perjalanan jauh, perbekalan habis, maka mengambillah. Bahkan ada yang minum sepuasnya. Setelah minum sepuasnya justru dia kena penyakit. Karena apa? Karena sungai itu sudah diracuni oleh pasukan Jalut. Orang-orang yang sabar, mengendalikan diri, tidak gampang tergiur oleh kondisi enaknya saja, segarnya saja, tapi patuh kepada aturan yang ada, alhamdulillah dia selamat. Tapi banyak pasukan Tolut yang sudah mati. Begitu ketemu dengan pasukan Jalut, mereka mengatakan, bagaimana bisa memenangkan peperangan ini? Jumlahnya sedikit, tenaganya sudah loyo karena akibat racun, sedangkan pasukan Jalut sedemikian besar dan tenaganya masih hebat, perbekalannya bagus, persenjataannya canggih. Apa yang terjadi? Allah beritahukan, kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'nillah. Jangan khawatir, jangan takut, kata Panglima Tolut kepada pasukan yang tersisa. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi syaratnya satu, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabarlah, kendalikan dirimu, bersabarlah di antara perilaku saudaramu, bangun kebersamaan, tingkatkan ketakwaan, maka kamu akan diberi kemenangan oleh Allah. Ternyata Daud yang masih usia 14 tahun ketemu dengan Panglima Jalut yang sedemikian besar, kekar, senjatanya lengkap, bermodalkan ketepil. Kenapa ketepil ini ya? Kenapa Bu? Boleh sampean jogo sawan itu lah, enten manuk niku. Dengan kerikil kecil dia ketepil itu Panglima Jalut, persis kena di dahi, kemudian timbul nih mungkin apa? Punyeng ya. Iku loh, terus kolep nih loh, Pak. Munyer-munyer ketok. Auleng. Ya, mengapunten saya gak iso Madura ini, Pak. Ya. Iki sing salah sing ngundang panjenengan. Oh. Ngerti kok Madura kabeh ngono aku gak gelem teko nang kene aku. Kayak vertigo. Ya. Unyengnya kumat. Loh, geblak dirubung sama pasukannya mau diselamatin, ternyata tidak bisa diselamatkan hanya karena ketepil kerikil itu kan cara wong Jawa itu bliker. Nah, bliker kerikil itu barang cilik sing gare keri nek nemplek ning sikil niku nek jare wong Jawa jenenge kerikil. Nek bliker apa itu? Kira bosonnya itu utang madula itu mateh. Jadi Jalut kalah mati ya hanya dengan kerikil kecil. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada siapa? Kepada orang yang yakin. Karena setiap jalan
Daud ini selalu dirintangi oleh pasukannya Tolut agar enggak ikut. Jero norok bencong kikenek Arya perang raja. Tak usah norok. Di umur 14 tahun Daud itu. Jero norok. Tapi Daud yakin bahwa sekecil apapun, karena ini perjuangan untuk memerdekakan bangsa kami ikut berperan serta, melok. Sehingga tiap jalan dia mendengar krekel itu manggil, Daud, aku ambillah aku. Krekel itu bilang kepada Daud, Daud, aku bawaan. Karena itu kemudian diambil dan dibawa, dan itu ternyata kemudian menjadi peluru yang efektif untuk membunuh si Jalut yang perkasa, yang tak mungkin dikalahkan oleh Panglima Tolut pada waktu itu. Maka kemudian Daud setelah usia 25 tahun diangkat menjadi Panglima pengganti Tolut, kemudian diberi tubuh yang sehat, diberi kecerdasan yang luar biasa, sampai nanti bicaranya binatang-binatang itu oleh Allah diberikan kemampuan kepada Daud untuk memahaminya. Nanti diturunkan kepada Nabi Sulaiman dan seterusnya. Intinya rahmat Allah itu rahmat Allah itu beda ya. Betul-betul beda ya. Karena itu mari kita cari rahmat Allah itu. Nah, rahmat Allah itu menyebabkan lintalagum, engkau menjadi lembut hati, kau punya empati, kau punya kepedulian, kepekaan. Maka ketika kamu punya kepedulian, punya kepekaan, kamu tidak egois, maka kamu akan punya jiwa terbuka, semangat kerja sama-sama perbedaan dijadikan kekuatan untuk membangun, mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Kanjeng Nabi sampai mengingatkan, jangan suka membuka pintu masalah kalau kamu tidak ingin dibukakan pintu-pintu kemelaratan, pintu-pintu kefakiran. Jadi wong melarat, wong kere iku jane akibat dia sendiri yang membuka pintu yang keliru, pintu masalah. Ya, kalau pintunya salah, yang dibuka masalah, yang terjadi adalah kefakiran dan kemaratan. Tapi kalau dia mampu merajut perbedaan yang ada itu sebagai kekuatan, insya Allah laki bin bini mana lakinya, laki bin bini mereka bidan apa beda? Beda enggak bu? Perempuan dengan laki beda enggak? Tapi nek ketemu enak enggak? Siapa yang bilang tak nyaman? Orang laki mau ketemu orang bini nyaman arwah mon beda ya. Mon beda. Kalau beda, kalau sama nyaman aja bu. Bini ketemu bini, laki ketemu laki, LGBT. Tahu LGBT? Laki genteng bini telok. Kikirin ten ibu-ibu dulu ya. Ya. Jadi justru yang berbeda itu lita'arofu, ketika dipaham, dimengerti fungsi masing-masing, digunakan dengan tepat, insya Allah nih singkai nikmat kayak rasa nih guys ya. Nah, subhanallah. Ada Pak Tengki, ada Pak Klepun, ada Pak Kades, bener rakyat tahu fungsi masing-masing, nyaman tak nyaman?
Jadi kades nyaman, mon rakyatnya tahu fungsinya. Jadi rakyat nyaman, mon kades tahu fungsinya. Ustadz jamaah, mon tahu fungsinya, insya Allahnya nyaman. Wow, setia kan saya jadi ustadz kula lagi, panjenengan jadi jamaah. Siap berganti, panjenengan jadi ustadz. Acam-acam loh. Akhirnya apa? Ustadz di kesempatan begini. Ya, contoh sederhana ya. Atau kebalikannya, ustadznya serius, sampean ngantuk kabeh gitu ya. Itu ya tak nyaman karena fungsinya tade sing setong rea ya. Alhamdulillah. Mon kompak saya atasi bebe rasanya mestinya habis ini depan masuk ya. Ya, rahmatnya Allah. Yuk kita cari di dalam ibadah kita dan di dalam kerukunan kita, karena jiwa kita lembut, hati kita santun, kita tidak kehilangan kekuatan karena kebencian dan permusuhan akibat perbedaan. Nomor 2, jawabnya banyak. 15 menit bolehlah ya. Nomor 2, saya nomor setong tadi, atas berkat rahmat Allah. Hidup ini selalu terkait dan terikat dengan keagungan Allah. Maka jadilah hamba Allah yang ongguan, yang sungguh-sungguh ngabekti kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ini kayak so awalul muslimin yo minal muslimin, bentak ketinggalan ya. Saya nomor 2, atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan dorongan semangat keinginan luhur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sungguh tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah dawuh, tidak pernah kita itu mendapatkan perbaikan-perbaikan dalam hidup ini kalau kita sendiri tidak mau mengubah menjadi lebih. Kita tidak bisa rukun, kita tidak bisa kompak kalau kita tidak mau membuat perbuatan, membuat budaya, membuat kebiasaan yang bisa mendatangkan kerukunan kita. Maka saya tadi bilang ke Pak Kades yang terakhir, kan Pak Kades bilang, alhamdulillah tasyakuran neka intinya adua gitu ya. Adua dan ngakan reng sareng itu tadi ya. Nah, begitu Pak Kades masuk, karena saya selesai disuguhi, kemudian selesai makan, tinggal satu tugasnya, doa. Tinggal satu doa, tugasnya tinggal satu. Kok nih, materinya sampun jenengan sampaikan tadi Pak Haji Bayu. Alhamdulillah. Memang orang yang saling memberi satu dengan yang lain, kata Rasulullah SAW, itu bisa untuk memperakrab. Akrab itu dekat, mendekatkan diri satu dengan yang lain kalau saling memberi. Maka orang Jawa bilang, pager mangkok saisine luwe kokoh timbang pager tembok sakwesine. Paham Bu? Niki jebe ya, jebe. Makanya mertua saya itu asli Sumenep, tapi beliau bilang ke saya, nak, ndak usah pakai bahasa Madura, soalnya lahja sampean itu biasanya
kebablas. Ngomong Jawa itu apa? Jeb. Angel itu. Makanya tidak boleh. Udah kamu jangan ngomong Madura, malah jadi salah nanti orang. Ya, kecuali kalau ngisi orangnya bisa agak paham dikit, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu ya. Ini bahasa Jawa. Pager mangkok saisine luwe kokoh timbang pager tembok sakwe sini. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya mangkok saisine itu kan yo iso pentol bakso, yo iso gangan kangkung. Pokoknya orang itu kalau diberi apa yang dibutuhkan, insya Allah dia akan ikut merasa memiliki. Tapi kalau dia itu hanya dihalang-halangi, pagernya tembok, besinya luar biasa, bahkan masih nggak percaya, satpam dianggap nggak jujur, ya itu timbangan yang bayar satpam alwe becik ngingu, kere, anjing untuk jaga, tidak percaya dengan tetangga kiri, tetangga kanan, ya toh? Maka apa yang terjadi? Semua orang akan menjauh dari orang yang model seperti ini. Orang akan dikerubuti orang, dikerumuni orang ketika dia punya manfaat bagi orang lain. Maka keinginan luhur itu harus tumbuh kembang. Makanya Kanjeng Nabi itu sampai memberikan satu doktrin. Siapa yang berniat mengerjakan satu kebaikan, sopo sing pengin nglakoni apik, lagek pengin nglakoni apik, wis dicatet karo Gusti Allah satu perbuatan baik. Lah kalau keinginan baik itu dikerjakan, Nabi menyebut 10 imbalan kebaikannya itu. Orang yang niat melakukan kejahatan, keburukan belum dicatat. Tapi ketika orang mengerjakan keburukan, baru dicatat satu keburukan. Itu artinya betapa membangun semangat, keinginan luhur di dalam kehidupan itu sudah butuh perjuangan. Wong pengen apik tok niku lho pun butuh pengorbanan, Bu. Pak, jenengan mau datang di tempat ngaji ini, mau datang saja, itu jenengan sudah mendapat satu kebaikan. Kenapa? Karena tidak semua yang mendengar bahwa di sini ada tasyakuran kemudian gemregah ingin untuk hadir. Maka ingin saja itu sudah mendapat satu kebaikan. Begitu datang di sini, alhamdulillah. Dapat berapa kebaikan? 10 minimal. Innal hasanat bi asri amsalihha. Kebaikan itu 10 padannya. Ini tadi semua sudah dapat bungkusan ya. Nah, punten ibu-ibu sudah dapat? Loh, lagi teko mrene wis oleh bungkusan, oleh minuman, ya toh? Bisa oleh didengarkan sholawatan, menenteramkan, pahalanya luar biasa, ya toh? Bisa oleh penenteraman, kesejukan hati. Insya Allah kalau itu nanti dibawa pulang akan mencerah cerdaskan nalar kita dan mengubah kebiasaan kita yang biasa-biasa menjadi luar, menjadi insya Allah. Dimulai dari niat iradatul kubro, niat yang bagus, semangat yang tinggi, supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara sikap moral yang baik dikembangkan dalam kehidupan bersama. Vaksin kama aksana wa ilaika. Berbuat baik teruslah kamu sebagaimana Allah
memperlakukanmu dengan baik. Semua disiapkan oleh Allah, jagat ini, dunia ini, untuk supaya hamba yang namanya manusia tercukupi kebutuhannya, kemudian dia bisa menjadi yang bahagia. Tidak hanya saat ini, tapi sampai ketika berhadapan dengan Tuhan yang menciptakannya. Disebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jika pendahulu bangsa itu punya keinginan luhur, apa keinginan luhur mereka? Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keinginan luhur para pendiri negeri ini, tidak boleh ada bangsa Indonesia yang dalam keadaan tidak cerdas. Maka sekolah, pesantren, panti asuhan menjadi bagian penting untuk turut serta membangun anak bangsa yang cerdas. Tidak boleh ada anak-anak terlantar pendidikannya. Makanya pidato kenegaraan Presiden RI kemarin tanggal 16 ya, dengan nota keuangan, salah satu butirnya adalah menempatkan 20% APBN negara, anggaran pendapatan belanja negara untuk kepentingan pendidikan. Maka kalau kita ingin mengisi kemerdekaan yang merupakan jerih payah para pendahulu bangsa kita, selain kita mendoakan kepada mereka agar amalnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, jangan lupa cita-cita luhurnya mencerdaskan kehidupan bangsa harus kita tunaikan, harus kita tegakkan. Musola ini ada TPQ-nya enggak, Pak? Hah? Oh, di masjid sana ya, dekat dengan masjid. Nggak apa-apa. Yang penting di mana saja ada kelompok masyarakat, ada tempat bina diri supaya tidak jadi orang yang gampang diakal, dibujuk, dibohong. Emangnya enak dibohongin itu? Kan nggak enak. Caranya gimana? Bangun kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Insya Allah itu cita-cita para pendiri bangsa kita. Kehidupan masyarakat yang cerdas. Setelah cerdas, apa yang diingini oleh para pendiri bangsa kita? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ngapunten Pak Bu, kita ini dilahirkan oleh Allah di dusun Baru Rejo, di desa Kalibaru Manis, di kecamatan Kalibaru, di Kabupaten Banyuwangi, di provinsi, di negara Indonesia. Kita dilahirkan di negeri ini ya, punya tanggung jawab bela negara. Jangan acuh tak acuh, jangan cuek. Ojo dadi wong sing gak kaya gak butuh, aku gak butuh. Loh, tanggung jawab kita menjaga tumpah darah tanah air kita. Jangan sampai dikuasai lagi oleh kaum penjahat dengan baju yang berbeda. Nek dhisik gayahe tentara, nek saiki gayahe kok pengumpet sih Bu? Pengusaha. Ya toh? Nek biyen nggawa bedil, nodong-nodong, ning saiki ora usah, nggawa rekening.
Rekenane piro? Ayo, sampai tak siri sakmene. Balikno sakmene. Maka kedaulatan ekonomi itu bagian kewajiban kita. Nggih. Ihyaul mawat nek cara agamane, menghidup-hidupkan potensi yang ada. Itu kewajiban seorang muslim. Maka tadi jenengan nyanyi ya dal waton, jenengan nyanyi hubbul iman, hubbul waton minal iman. Cinta negeri ini bukti daripada kita sadar diri, dilahirkan di Indonesia, dilahirkan di Jawa Timur, dilahirkan di Banyuwangi, dilahirkan di Kalibaru, dilahirkan di Kalibaru Manis. Itu supaya kita menjaga lingkungan kita, jangan sampai kemudian dijadikan oleh orang lain tempat membuat penderitaan dan kesengsaraan. Monggo. Ini cita-cita para leluhur kita, ya, agar kita ingat bahwa apa yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah berubah kalau kita tidak mengubahnya. Kalau dari yang kurang menjadi lebih adalah istimewa, tapi sebaliknya dari yang lebih menjadi kurang itu adalah nispa. Nista itu nek cara Madura napa, Pak? Hah? Nista. Oh ya. Wis pokok ngono kuwi. Ya. Jadi subhanallah. Iman nikmat diberikan oleh Allah karena kita tidak mendaya gunakan, justru yang terjadi adalah laknat, nikmat, penderitaan yang akan kita rasakan. Laukan ahlal qura aman wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu bi ayatina. Ya. Itu barangkali langkah yang kedua yang mesti kita hidupkan. Merah. Jadi tinggi. Aduh. Ustaz iki nemok wae. Aku wis enak-enak guyon mek kiringane dikeki merdeka. Kapan maneh ngageno wong Kalibaru Manis nek malam ini. Aku iki yo mari ngene siap nang Jember maneh. Karena nanti subuhan ada di Alekuan dan ngaji di Alekuan. Bapak Ibu kalau ingin buka di Facebooknya ada kajian Ustadz Kusno, bisa diikuti itu, ada ngaji tiap 2 hari sekali, macam-macam ngajinya, ya. Jadi kan bisa ikut di Facebook kajian Ustadz Kusno. Coba dibuka, kemudian nanti di like, subscribe, jangan lupa, ya. Dikomentari nggak apa-apa, ya, dikomentari nggak apa-apa. Jadi itu aja ya, 2 hal aja ya. Jadi yuk bangun keinginan yang luhur seperti para pendiri bangsa kita. Karena kalau sudah keinginan luhur, motivasi yang bersumber kepada nilai-nilai budaya bangsa itu kita rawat, kita tumbuh kembangkan, insya Allah kehidupan kita tambah lama akan tambah sejahtera, tambah lama akan bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang ada di dusun. Alhamdulillah. Wak painten nemplok jendela. Cekap semanten biaturullah. Ngapunten Bu, tak delok sampean gendong anak wis rada payah. Biasanya gendong bapak gak payah lho. Sampeyan iki kok bisi aku to, Kang? Lah iya itu, makanya saya ini harus tahu. Oh, dan tak delok ibuke kok tambah suwe kok tambah nguntrul. Bapak ayo mau meneng ae, bapak gak ngerti. Gak ngerti nek iku hasil karyanya. Ngono. Yang penting mudah-mudahan setelah ini kita peringati,
kemerdekaan kita wujudkan syukur, tempat-tempat ibadah kita makmur ya. Yang kedua, keinginan yang luhur kita support, kerukunan kebersamaan itu dengan menghormati satu dengan yang lain. Jangan lupa ya bahwa kecerdasan itu penting. Kecerdasan itu penting. Tapi lebih daripada kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran juga penting. Sekolah itu ya butuh bondo kan ngono ya. Tapi wong sing akeh sekolah dukur-dukur kok akhirnya yo iso nekakno bondo. Itulah kait kelindannya antara orang yang berilmu beriman ditinggikan oleh Allah derajatnya daripada wis gak beriman gak duwe ilmu maneh. Ya, itu pasti menjadi yang paling asfala safilin, serendah-rendahnya kelas sosialnya. Lah bener Bu, jenengan tangek nih. Nek perlu dijiwit Bu. Jadi nek nangis kan bapaknya akan goleki. Soalnya sing duwe rumangsa muli. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum nasrun minallah wa fathun qarib. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah menjadi wahana bagi anak cucu kita untuk hidup bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubti'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atika amasyatik wa bi fadlika aman siwak. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li jami'i syuhada'i istiqlalina ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salimna wa sallim ahlana wasallim keluarga besar. Salim alaina wa alaihim ya Allah minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah ya arhamar rahimin irhamna yassir alaina wa la tu'assir afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumiz zalimin fansurna alal qaumil munafiqin fansurna alal qaumil mu'anidin. Nasrun minallah wa fathun qarib. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kecepot gulana merah mun bedase lopotnya ala sapora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.